Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Niskala. Jadi di segmen Niskala kali ini kebetulan gue kedatangan tamu kehormatan ya, yang sangat istimewa sekali. Ya adalah sahabat gue, teman gue dari kampus, yaitu namanya siapa teh kalau boleh tahu? Hai, aku Fenya Friani. Kebetulan aku mahasiswa ilmu komunikasi tingkat 3. Oh siap. Mahasiswa ilmu komunikasi ya? Teh? Iya. Berarti jago ngebacot ya seenggaknya nggak sih? Apa? Jago ngebacot nggak sih seenggaknya? Saya sih kedokteran. Oke, nah karena sekarang ya ada Teh Penny nih yang kebetulan kan seorang wanita tulen kan Teh? Wanita ya? Enggak. Semoga ya. Oh semoga. Apa perlu saya buktikan? Jangan jangan. ini. Oke, nah karena kebetulan ada Teh Penny seorang wanita dan kebetulan juga di bulan-bulan sekarang ini di bulan Maret itu Iya. kan kita baru saja tanggal 8 Maret kemarin itu kita habis merayakan Hari Wanita Sedunia. Iya. Itu kan tepat dia apa ya, dilaksanakan pada tanggal 8 Maret. Nah, karena Teteh ini adalah seorang wanita yang sebenarnya tidak tahu kebenaran seperti apa dan tidak bisa dicek, maka lebih baik kita tanda tanya aja. Semoga aja kita mendapatkan apa ya, mungkin beberapa perspektif atau sudut pandang, dapat insight baru gitu nggak sih? Nah, langsung aja nih Teh. Mungkin sebelumnya apa ya? Saya mendapatkan beberapa fakta menarik dari Hari Wanita Sedunia nih Teh. Ini panggilnya Teh aja nggak apa ya? Santai aja sih mau Apa panggil Neng? juga nggak apa-apa. Apa Dede? Aduh, jangan. Teh aja ya. Nah, ini Teh, ada beberapa fakta menarik dari apa ya, Hari Wanita Sedunia. Yaitu adanya Hari Wanita Sedunia itu pertama kali pada tahun 1908 itu saat sekitar 15.000 perempuan di New York berunjuk rasa meminta hak-hak mereka sebagai wanita. Nah, itu adanya pertama kali Hari Wanita Sedunia. Jadi FYI buat teman-teman atau teman-teman ciwi-ciwi yang sedang menonton ini, itu adalah beberapa alasan kenapa adanya Hari Wanita Sedunia. Nah, mungkin langsung aja nih Teh. Tapi ini udah lama banget ya ternyata. Betul, sudah lama sekali. 1908 sekarang 2021. 2021. Nah, itu para wanita tertangguh tuh ya tahun itu. Waduh. Keren. Emang keren sih Teh. Kalau ini kan berbicara masalah keren Teh. Oke. Definisi keren menurut Teh itu seperti apa Teh? Untuk konteksnya di wanita ya. Di perempuan tuh yang terlihat hebat, tangguh, itu keren menurut aku. Oh, tangguh dalam artian apa? Tangguh di ranjang? Apa tangguh di Tangguh mana? dalam tuh? menghadapi setiap permasalahan-permasalahan dalam hidupnya gitu. Kayak kesandung batu itu kan permasalahan Teh. Permasalahan tapi itu Apa? siap. Jadi itu ya. Nah, kebetulan gue punya apa ya? 4 pertanyaan nih Teh. 4 pertanyaan yang harus Teh Ini Penny. gua lu tapi manggilnya Teh. Kebetulan kan Teteh kan orang Sunda. Oke. Iya nggak sih? Iya benar. Neng gelis. Mau dipanggil Neng? Teteh aja. Teteh aja. Nah, jadi gue punya 4 pertanyaan nih Teh, yang harus lu jawab secara cepat. Fast question. Oke, nah langsung aja ya teman-teman ya. Yang pertama adalah setuju atau tidak adanya kesetaraan gender. Setuju. Setuju. Yes. Terus yang kedua adalah perlu apa tidak merayakan Hari Wanita Sedunia? Perlu. Perlu. Jika saya dilahirkan pada saat zaman penjajahan, saya sebagai wanita akan berjuang ya. Berjuang. Tambahan ya. Lanjut Teh, ini yang terakhir nih Teh. Oke. Seberapa penting Hari Wanita menurut Teh Penny? Sangat penting. Sangat penting. Sangatnya pakai banget apa enggak? Banget. Oh banget. Nah, itu dia, kita mendapatkan beberapa jawaban yang cukup menarik untuk diulas. Jadi yang pertama adalah setuju atau tidak adanya kesetaraan gender. Tadi jawabannya adalah setuju. Tuh. Kenapa Teh? Setuju karena kita mengurangi perbedaan. Mengurangi perbedaan. Meminimalisir perbedaan. Kan pasti setiap perempuan dan laki-laki selalu disangkut pautkan dengan perbedaan. Oke. Atau kan lebih dikenal dengan seksisme, walaupun seksisme itu kan lebih tepatnya itu kodrat laki-laki dan perempuan yang seharusnya. Tapi kebanyakan seksisme ini lebih ditujukan dari laki-laki terhadap perempuan kebanyakan. Okay, yeah. Tapi laki-laki juga
ada yang jadi korban seksisme, jadi mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Jadi kita perlulah untuk adanya kesetaraan gender bahwa kita itu sama loh, gitu, nggak ada bedanya, kita kan manusia sama manusia gitu. Kalau boleh tahu seksisme itu apa sih Teh? Barangkali kan teman-teman nggak ada yang tahu, bukan nggak ada yang tahu nih, belum tahu nih. Seksisme itu apa? Bisa Teteh jelaskan secara singkat aja. Seksisme itu menurut aku tuh kodrat laki-laki dan perempuan yang seharusnya itu dari etnis, umur ataupun agama. Berarti kalau yang tiba-tiba cowok terus jadi cewek itu menyalahi kodrat ya Teh? Itu gimana tuh Teh? Ya tapi baik lagi ke pilihan masing-masing sih kalau itu ya. Jadi kalau yang aku tangkap kayak misalkan kalau ke cewek, nih cewek kan harusnya dia jadi rumah tangga segala macam gitu. Padahal kan nggak selalu. Dan laki-laki kalau di dalam keseharian ya, kalau laki-laki misalkan, cowok kok lagi hujan nih pakai payung. Apa salahnya gitu? Iya nggak sih? Payung gitu ya, orang hujan gitu. Iya. Masa jangan sampai gara-gara kita cowok terus kita bodoh pas hujan kita nggak pakai payung. Jangan merasa karena laki-laki harus terlihat hebat dan tangguh, perkasa, dia harus kuat dalam segala hal. Enggak, itu kan sebaliknya perempuan juga tidak harus dianggap lemah. Gitu. Menarik. Nah itu yang lanjut. Yang kedua adalah tadi perlu apa tidak merayakan Hari Wanita Sedunia. Tadi jawabannya dari TP ini adalah perlu. Kenapa sih alasannya? Kenapa perlu? Karena kan itu tadi dilihat dari mengulas kembali sejarahnya 1908. Itu kan pasti ada perempuan-perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan gitu kan. Itu sebuah sebuah apa yang kita kasih untuk mereka tuh karena kita nggak ada pada saat itu, kita mungkin bisa memberi penghargaannya tuh di sekarang tuh seperti itu dengan merayakan Hari Perempuan. Jadi mengingat perjuangan perempuan sebelumnya yang telah yang telah berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Itu kan nggak mudah. Jadi ibaratnya kita dengan adanya Hari Wanita itu kita mengingatkan kembali memori masa lampau dan kita menghargai perjuangan-perjuangan yang telah memperjuangkan kesetaraan. Nah itu nggak mudah kan, dari awal penjajahan kan pendidikan perempuan itu kan tidak ada. Itu kan nggak mudah untuk bisa perempuan sampai saat ini kan pendidikan bisa sampai jenjang S3, dia profesi juga sekarang perempuan udah bisa segala bidang lah, segala profesi juga bisa. Mungkin ya sih karena dulu tuh pada zaman penjajahan ya, ini berbicara pada zaman penjajahan, karena wanita itu dianggap lemah. Mungkin ini saya bukan berarti menjudge bahwa wanita lemah ya, tapi kita berbicara bahwa pada zaman dulu mungkin nggak sih kenapa wanita itu pada zaman dulu tidak mendapatkan pendidikan yang lebih, itu karena dianggap pertama mungkin dianggap lemah, terus dianggap wanita itu ya udah wanita ngapain pendidikan tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ke dapur, sih ngurus keluarga, ya nggak sih. Nah kalau menurut saya itu anggapan seperti itu tuh untuk di masa yang saat ini tuh seperti apa? Itu ya pasti pemikiran kuno yang letakkan untuk perempuan masih di bidang domestik dengan mencuci piring, pakaian yang berbau rumah tangga lah. Padahal sekarang kan perempuan juga bisa mengekspresikan apa yang dia mau gitu, gak ada batasan-batasan untuk itu. Karena toh perempuan juga bisa mencapai cita-cita dia gitu dengan usaha yang dia lakukan. Jadi kalau sekarang masih ada pikiran seperti itu, ya laki-laki juga bisa untuk melakukan seperti itu gitu kan. Iya betul. Sebenarnya nggak ada batasan laki-laki maupun perempuan nggak sih? Nggak ada. Itu dia laki-laki juga kalau dia misalkan anak kosan, ya masa dia nggak mau ngepel, nggak mau cuci piring ya. Iya. Mau dia juga belajar. Dia bisa bergantung sama perempuan. Tapi gini. Kita throwback ya. Okay. Kalau misalkan TP ini tadi sebenarnya nyambung ke pertanyaan yang nomor 3 sih. Kalau misalkan TP ini dilahirkan pada zaman penjajahan dulu dengan mindset bahwa wanita itu tidak boleh berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya ke dapur, itu bagaimana?
Ya sama. Apa enggak maksudnya gini? Gimana? Teteh bakal melakukan hal apa atau bagaimana lah apa yang teteh pikirkan atau lakukan pada saat itu, pada saat zaman dulu. Iya, bahwa orang-orang mindsetnya adalah wanita itu lemah dan tidak patut tidak diperlukan untuk jenjang pendidikan yang tinggi. Coba untuk mungkin untuk menyuarakan itu tidak bisa secara langsung ya, menyuarakan hak sebagai perempuan, meminta hak selayaknya perempuan atas kesetaraan dengan laki-laki. Itu mungkin kita pada saat itu kalau aku ya mungkin lebih mencari perempuan-perempuan yang memang dia ingin tidak menerima akan itu, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi istilahnya nyari masa untuk kita berpendapat satu sama lain. Kalau misalnya kita sudah satu visi untuk memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan, kita bisa menyuarakannya. Berarti ini protot ibaratin TPN itu era Kartininya sekarang ya? Waduh. Kalau sekarang lebih ke apa ya, seksual sih ya. Kalau perempuan fokusnya ke apa namanya? Feminisme. Apa? Bukan. Tentang seks tuh pelecehan seksual. Tapi kan sekarang kenapa perempuan lebih fokus ke situ? Karena kalau dia untuk menyuarakan hak-haknya itu menurut aku pada saat ini sudah bisa didapatkan. Toh perempuan sudah bisa masuk ke ranah politik. Betul. Perempuan juga sudah bisa menjadi pemimpin. Perempuan juga sudah bisa di berbagai bidang lah, berbagai profesi itu, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, sudah bebas memilih lah atas apapun pilihan dia gitu. Apalagi dengan teknologi yang secanggih sekarang nggak sih? Ditambah media sosial yang ya tempat emak-emak buat gosip gitu. Kita kayak gitu. Oke, itu menarik. Tapi ada yang menarik ya deh. Ada satu kata itu ada pelecehan seksual. Itu kan sebenarnya udah dari kapan tahun ya kita ngebahas, bukan kita sih, beberapa orang atau mungkin beberapa organisasi atau yang di luar sana lah tentang perempuan itu membahas beberapa tentang pelecehan seksual. Sebenarnya kalau TPN sendiri memandang pelecehan seksual itu seperti apa sih atau bagaimana gitu? Kalau pelecehan seksual mungkin lebih ke si laki-laki itu ya menyentuh anggota tubuh yang tidak seharusnya. Itu menjadi objek seksual lah laki-laki. Tapi bukan hanya menyentuh nggak sih? Kan dulu saya melihat. Iya, bukan melihat aja. Dengan apa ya? Bersiul atau iya nggak sih kayak kiu cewek gitu kan? Itu kan dianggap pelecehan. Iya, itu kan dianggap beberapa orang sebagai pelecehan seksual kan. Kalau TPN ini, kalau misalnya di jalan nih, di ciu cewek kayak gitu. Apa yang woi, ini buaya nih yang kayak gitu. Buaya betina kayak gini nih. Nggak tahu selama dia cuma suara tidak bertindak apa-apa, kenapa salahnya gitu kan? Mungkin dia melihat saya itu menarik atau gimana gitu kan, dan nggak ke perempuan aja gitu, ke laki-laki juga perempuan juga ngelakuin hal yang sama gitu kan. Oh berarti ada gitu ya? Ada aja yang gitu, ada cowok ganteng lewat. Saya nggak pernah sih, apa jangan-jangan saya kayak kalau ganteng ya? Perlu bisa cari sih. Oh ya. Siap, itu semacam sindiran yang sangat mengena sih sebenarnya. Berarti emang kalau menurut TPN sendiri apa ya, itu bukan menjadi sebuah permasalahan signifikan ya Teh? Iya, kalau sudah melewati batas yang wajar, menurut aku. Tapi kalau menurut di luar sana yang bahwa beranggapan bahwa hanya bersiul itu apa ya, mengandung unsur seksual, itu menurut TPN gimana? Apakah sah-sah aja, apa itu terlalu berlebihan, lebay lu gitu kayak gitu? Sah-sah aja sih, dia perempuan kan dia mungkin terganggu akan hal itu gitu kan, terganggu karena apa sih itu harus kiu gitu tuh, biar apa gitu, ya udah biasa aja, cuman kan ya balik ke personal masing-masing sih. Berarti ya sebenarnya setiap wanita juga apa ya, mempunyai apa ibaratnya punya pemikiran masing-masing lah ya tentang seksual tersebut. Kayak ada yang disil-sil seneng kayak TPN sekarang gitu, ada yang beranggapan risih, bahwa dia itu risih kayak gitu ya. Balik lagi, berarti intinya balik lagi ke masing-masing pribadinya sih ya Teh. Ya tapi sebenarnya ya kalau misalkan itu belum melewati batas wajar mah ya apa dia juga punya hak kan seperti itu.
juga gak usah kepedean dia. Dia juga padahal cuma iseng doang lagi kabut gitu kan. Apa jangan-jangan siul-siul ke burung? Ya, Iya nggak sih? ya nggak tahu kan. Oke. Tadi jika saya yang ketiga nih ya, jika saya dilahirkan pada saat zaman penjajahan, saya sebagai wanita akan berjuang. Berjuang seperti apa nih yang Teteh deskripsikan pada zaman dulu? Kalau aku di posisi zaman dulu juga mungkin aku melihat perempuan itu ngenes ya. Oh, ngenes. Jadi sih nggak boleh dibatasi pendidikannya atau dianggap perempuan sebagai harus di rumah segala macam gitu kan, harus melayani perempuan. Lesbian Teteh. Aduh. Melayani laki-laki atau ya dia dibatasi hak-haknya gitu kan. Jadi terus mau jadi apa, seorang ibu juga kan dia harus punya bekal dong untuk mengajarkan anak-anaknya. Betul. Jadi itu juga mungkin ada rasa greget gitu, mau sampai kapan perempuan seperti ini gitu kan. Dia juga harus bisa membuktikan dong bahwa dia juga bisa. Iya. Jadi tadi balik lagi kan mungkin aku narik orang-orang yang emang sepemikiran dulu, yang dia ingin berkembang tapi masih terhambat. Iya. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Bareng cari masa ya. Oke, lanjut yang keempat adalah seberapa penting Hari Wanita menurut Teh Feni? Sangat penting. Iya. Kenapa dianggap sangat penting untuk Teh Feni? Apa karena tadi menyambung jawaban yang keberapa ya tadi, yang kedua ya? Bahwa kita menghargai perjuangan itu. Itu salah satunya. Terus juga kan sebagai perempuan walaupun hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, itu bukan hal yang mudah. Oh iya. Walaupun kadang kan suka disepelein kan. Iya. Dia cuma ibu rumah tangga. Iya. Lahirin aja tuh. Aduh. Di mana why? Itu gue pernah baca tuh bahwa ternyata seorang wanita melahirkan itu ibaratin berapa tulang dipatahkan secara bersamaan gitu. Dan itu tuh beberapa kali lipat dari sakit head dysminor. Itu kan sakitnya tuh pokoknya udah gue nggak bisa bayangin sih. Iya, dan itu beberapa kali lipat pas melahirkan tuh. Ya bayangin aja gitu kan, perempuan melahirkan seorang manusia. Ya masa seorang babi? Ya, gimana? dari vaginanya gitu kan. Dan itu sebuah perjuangan yang hebat gitu. Walaupun sesar kan itu tidak melahirkan secara normal ya, di bedah perutnya, tapi itu juga mungkin pas dia melahirkan dia tidak merasakan efek apa-apa ya, karena tapi setelahnya mau makan, ketarik segala macam itu kan sakit gitu tuh habis jahitan operasi itu. Pokoknya perjuangan perempuan tuh patut diapresiasi, patut dihargai gitu. Jadi berumah tangga juga kan dia bela-belain buat gak ngurus diri dia sendiri, karena ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah gitu kan. Kita mungkin harus bersih segala macam. Itu perjuangannya diacungi jempol ya. Untuk perempuan-perempuan yang dia menjadi di berbagai profesi juga itu bukan hal mudah, apalagi wanita karir kan. Wanita karir dia memiliki keluarga dan juga dia harus bekerja gitu. Bagaimana dia bisa membagi waktu, bagaimana dia bisa mengelola segalanya gitu kan, diri dia sendiri dan keluarga. Itu bukan hal yang mudah. Iya, sepakat sih, karena gini lah ibaratnya kita dituntut untuk multitasking. Iya nggak sih? Sedangkan itu, kalau menurut gue sendiri ya, gue nggak bisa sih, bukan nggak bisa tapi mungkin agak sulit ya. Iya. Tapi wanita yang memilih karir dari keluarganya juga, itu dituntut harus multitasking ya kita. Iya. Dan itu kan, ya gila sih, capek di kantor seharian, terus pulang-pulang ke rumah, di rumah anak rewel nangis, ganti popok, papanya main Mobile Legends. Wah, mending kalau papanya cuma main Mobile Legends. Iya. Kalau main wanita, udah itu kacau. Tapi kan kebanyakan kalau suami yang dia kan sudah suami yang mapan. Dia sudah memiliki pekerjaan yang hebat lah. Dia tuh kayak anaknya gitu kan, mengurus gendong anaknya, mungkin di posting segala macam, pasti mendapatkan pujian segala macam kan, suami idaman segala macam gitu kan. Iya. Tapi tanpa melihat di balik itu ada seorang ibu dan istri gitu kan yang berjuang itu kan dari pagi sampai malam begadang buat anaknya, tapi kan kurang terlihat gitu. Iya. Kadang emang sih kalau cowok tuh enak bikinnya aja tuh. Tapi para laki-laki juga hebat ya kan, berusaha untuk menafkahi keluarga. Tuh. Tidak kekurangan. Tuh, tapi gini deh.
tadi kan kita sudah membahas beberapa bahwa wanita itu ketika melahirkan ibaratnya berapa tulang dipatahkan secara bersama, itu kan sakitnya udah nggak bisa gue bayangin ya teh. Tapi gimana anggapan teteh bahwa ada beberapa kasus yang mungkin menyakiti secara fisik ataupun mental seorang wanita? Ibaratnya gini nih, kita analogikan. Iya. Ada sepasang kekasih. Iya. Ini belum nikah ya, belum nikah, belum apa, tapi udah kasar, main tangan, suka mukul. Tapi si ceweknya tuh tetap ya itu gue sayang sama dia gitu. Gimana tuh? Itu sih perempuannya Goblok. ya. Saya nggak mau berkata-kata seperti itu, tapi kalau perempuan lebih ke perasaan, berarti perasaan daripada logika, karena aku sayang sama dia. Iya. Ya udah mau gimana pun dia perlakuin kita, kita bisa terima. Kita salah gitu. Karena itu salah, nggak bisa kayak gitu. Kan juga harus bisa keluar dari zona tersebut. Kita tuh nggak bisa terus-terusan ya menjadi bahan siksaan segala macam gitu tuh. Sepakat. Itu sih bisa dikatakan toxic relationship ya. Cuman katanya kan kalau dikatakan toxic itu tidak ada kesepakatan ya dalam satu sama lain. Itu kan berarti si perempuan juga dia sepakat untuk menerima itu. Tapi kalau misalkan dia benar-benar belum sadar, itu sulit sih untuk keluar itu. Iya sih. Tapi gimana ya? Kalau ada kasus kayak gitu, kalau menurut gue sendiri kayak apa ya, ibaratnya lu bikin pengecualian sama hal yang sebenarnya nggak patut perlu ada gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Sayang tuh nggak nyakitin nggak sih? Nggak ada. Iya nggak sih? Sayang tuh saya mau apa, mau batagor, aku beli sama ya. Itu sayang. Itu sayang. Cinta. Walaupun maunya batagor dia sama. Oh iya. Kalau cinta kan itu menerima rasa sakit juga. Betul. Sebenarnya setiap apapun itu, maupun itu hubungan sekalipun ya, pasti mempunyai resiko nggak sih? Ya, dan kita harus siap dengan segala hal tentang resiko tersebut. Apalagi ketika kita udah memantapkan diri untuk menjalin hubungan sebatas pacarannya, kita harus terima resiko bahwa nanti kemudian hari mungkin aja kita bakal sakit hati. Pasti. Ya nggak sih? Pasti. Yang namanya cinta itu complicated sih. Gak selalu bahagia. Betul. Dan justru itu yang dinamika semacam itu yang menjadikan sebuah hubungan itu semakin kuat, semakin harmonis, semakin ya. Tapi beda dengan perselingkuhan. Beda. Kalau selingkuh itu udah penyakit. Betul. Kayak yang kemarin lagi viral kan. Soalnya saya juga bahas nih di YouTube saya. Iya, itu kan yang mana nih, yang viral yang mana dulu, yang pakai jilbab tuh. Iya. Nah, itu kan pasti dia juga mendapatkan bullying segala macam gitu kan. Tapi orang-orang tuh selalu mengaitkan perempuan itu perilakunya itu dengan hijabian. Iya. Itu padahal ini tuh kewajiban sebagai identitasnya sebagai orang Islam gitu. Kalau perilaku kan ya beda itu masing-masing, nggak bisa disamain sama jilbab. Iya. Dan akhirnya banyak orang yang beranggapan bahwa dengan dia berhijab dan kelakuannya kayak gitu, ibaratnya kayak akhirnya menjelekkan suatu agama tersebut akhirnya. Iya. Ada yang beranggapan seperti itu. Iya sih. Tapi itu Teteh sebagai wanita nih ya, gimana Teteh melihat suatu gua anggapnya sih fenomena ya Teteh kayak gitu tuh. Kayak lu tahu agama, bahkan lu sebagai bergerak di bidang religi lah ibaratnya kayak gitu, tapi lu melakukan suatu hal yang sebenarnya itu dilarang sama agama lu kan? Iya. Gimana kan? Itu kan balik lagi dia sudah membangun personal branding itu seperti itu ya. Jadi ya wajar lah setiap orang-orang juga membangun ekspektasi terhadapnya itu baik segala macam gitu kan, karena personal brandingnya yang dia bangun seperti itu. Jadi pas kejadian seperti ini ya orang-orang kecewa juga ya wajar gitu, karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang orang-orang bayangkan. Karena awalnya nge-brandingnya dari suatu hal itu, akhirnya juga suatu hal itu terbawa. Iya. Padahal itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali nggak sih? Nggak ada. Ya, cuma gimana ya? Kita nggak bisa ngebatasin lah penilaian orang. Betul. Oke, sebenarnya menarik sekali nih obrolan kita kali tentang wanita, dari mulai seksual, pelecehan seksual, terus tadi ngebahas yang itu tuh, terus tadi juga ngebahas tentang masa penjajahan, terus gimana cara kita
emang sebenarnya nggak bakalan ada habisnya teh kalau kita Nggak ngobrol kayak bakal, nggak iya bakal berhenti. karena selalu ada apa ya pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya itu ya emang beneran ada gitu kayak gitu nggak sih. Nah mungkin sekian dulu kali ya. Apa Teteh ada suatu kesan atau pesan atau apalah untuk wanita di luar sana yang sedang menyaksikan video ini? Untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalian tuh jangan merasa kalian tuh tidak ada apa-apanya. Kalian tuh hebat sampai sejauh ini kalian bertahan sampai detik itu kalian sudah hebat gitu. Sudah melalui banyak hal yang kadang kalian ingin menyerah tapi kalian masih tetap bertahan. Jadi kalian jangan lupa apresiasi diri kalian, kasih penghargaan untuk diri kita. Oke, wih keren sekali. Tetap semangat. Satu yang gue tekankan tadi adalah jangan lupa apresiasi diri sendiri. Oke, itu aja dari gue nih sama TP ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.